Shalom, shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Saya menyapa saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Sabah, Sarawak, yang ada di Kuala Lumpur, Melaka, dan dimanapun saudara berada. Senang berjumpa kembali, menjumpai saudara semua. Hari ini saya percaya kita tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yusia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang begitu sempurna, pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala rencana dan kehendak Tuhan bagi setiap kami pada saat ini. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca di dalam Ulangan 11 ayat yang ke-12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Puji Tuhan. Saudara, meskipun jalan di mana Tuhan hendak membawa dan menuntun kita tidak selalu rata, namun ada kebenaran yang harus selalu kita pegang, yaitu bahwa Tuhan selalu menyediakan pemeliharaan. Dikatakan, mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Jika burung-burung di udara yang tidak menabur saja dipelihara oleh Bapa di surga, begitu juga dengan bunga bakung dan rumput di ladang. Apalagi kita umatnya pasti dipelihara Tuhan dengan sempurna. Bahkan Alkitab mencatat, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudaraku, inilah bukti nyata bahwa Tuhan sangat mengasihi dan mempedulikan hidup kita. Bukan hanya itu, ada tertulis mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Artinya, hidup kita senantiasa berada dalam pengawasan Tuhan. Ia menjadi benteng perlindungan kita. Pemazmur berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi sekecil atau sebesar apapun masalah dan pergumulan kita, Tuhan selalu ada dan melihat. Sebab Dia yang mengasihi dan memelihara hidup kita. Waktu kita bertekun dan berjerih lelah untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak pernah menutup mata saudara. Meski banyak orang seringkali mengabaikan dan meremehkan apa yang kita perbuat. Ketika bangsa Israel mengalami tekanan dan penderitaan yang hebat di Mesir, Tuhan memperhatikan. Firman Tuhan berkata, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Begitu pula ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi dapur api yang panasnya 7 kali lipat dari biasanya. Tuhan tidak tinggal diam dan akhirnya kita melihat bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Untuk itu saudaraku, mari kita hidup dalam ketaatan. Jika kita taat melakukan kehendak Tuhan, kita akan mengalami pemeliharaan dan pengawasan Tuhan. Sebaliknya, jika kita tidak taat, kita tidak akan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Saudara, jika nyawanya sendiri Tuhan berikan bagi kita, apalagi hal-hal lain yang menjadi kebutuhan kita, pasti Tuhan sediakan. Firman-Nya menasihatkan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan menghendaki agar kita tidak khawatir karena Dia yang akan memelihara hidup kita. Pemeliharaan Tuhan atas bangsa Israel di sepanjang perjalanan keluar dari Mesir, saat di padang gurun hingga mencapai tanah Kanaan adalah bukti nyata. Daud juga merasakan dan mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Dan inilah yang dikatakan Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Selama pelayanannya di bumi, Yesus senantiasa menyatakan kasih dan kepeduliannya terhadap semua orang. Mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan.
yang sakit disembuhkan, yang buta dijelikan. Ia juga meyakinkan kita bahwa Dia pemelihara kita. Tuhan berkata, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi kita demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Saudaraku, Tuhan tahu persis apa yang kita perlukan dan Dia sumber segala kebutuhan kita. Percayalah saudara, Ia tidak kekurangan jalan dan memiliki cara ajaib untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat ini menegaskan betapa dalam kasih Allah kepada kita, anak-anak-Nya. Walaupun terkadang kita tidak setia, Dia tetap setia dan mengasihi kita. Kasih inilah yang menjadi dasar pemeliharaan Tuhan bagi umat-Nya, saudara. Pemeliharaan Tuhan atas hidup kita itu bukan hanya sesaat atau dalam kurun waktu tertentu, tetapi sampai akhir hidup kita. Dan Tuhan sendiri tidak akan pernah Ia meninggalkan perbuatan tangannya bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Di saat kami berjalan di jalan yang tidak rata, Engkau ada bagi kami ya Tuhan. Tuhan yang selalu setia bagi kami, ajar kami untuk senantiasa taat dan setia mengikut Tuhan sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, dan dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan kesulitan, mari Tuhan bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka, serta buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi bangsa kami, Tuhan memberkati bangsa kami saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi-sendi kehidupan. Mari ya Tuhan, berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasi setiap masalah yang ada. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, pulihkan negeri kami, dan kerinduan kami bersama, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, bersuka cita senantiasa, tetap berdoa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.